Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah datang Ramadan dan kita telah berada di dalam bulan Ramadan. Maka sungguh keberadaan kita di bulan Ramadan adalah kemuliaan yang sangat besar. Dan marilah kita renungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang masyhur yang sering dibacakan oleh para ulama, para khatib, dan para da'i, para ustadz selama Ramadan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang tertentu. Para pemirsa, mari kita mentadabbur ayat yang sering kita dengarkan ini. Ayat ini berbicara tentang masalah puasa. Dan ayat ini turun di Madinah atau yang dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat yang Allah turunkan setelah hijrahnya Nabi SAW. Ayat tentang puasa artinya ayat yang berisi tentang taklif. Tentang pembebanan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pembebanan syariat ini Allah adakan setelah 13 tahun. Rasulullah SAW mengadakan tarbiyah akidah, tarbiyah imaniyah selama di Mekah. Sehingga bagaimana tertanam di hati mereka iman dan keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan Allah yaumul akhir. Dan segala perkara akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu memiliki faedah. Di antaranya bahwa pembebanan syariat dan dakwah itu adalah membutuhkan sikap tadarruj. Ini bertahap. Seorang da'i wajib bagi dia untuk mendakwahkan akidah sebelum dia mendakwahkan perkara-perkara yang lainnya dari syariat Islam yang banyak. Karena mendakwahkan akidah artinya menanamkan akidah di hati seorang muslim dalam rangka menjadi pondasi yang akan menyangga semua kewajiban beban syariat, dan itu akan lebih memudahkan seseorang dalam menerima syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diawali Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga di sini sangat erat hubungan antara kewajiban menunaikan puasa dengan keimanan. Sehingga iman menuntut amal. Sehingga para ulama memberikan definisi iman. I'tiqadan fil qalb
wa iqrarun bilisan, wa amalun bijawarih. Iman adalah keyakinan yang menancap di hati, ucapan yang dia ucapkan dengan lisan, dan amalan yang dia lakukan dengan anggota badan. Sehingga di antara tuntutan seorang mukmin adalah dia melakukan di antara kewajiban-kewajiban syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka di sini ada beberapa kesan yang perlu kita ingat dengan panggilan Allah yang Allah kaitkan dengan sifatul iman. Yang Allah kaitkan dengan sifat iman pada diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ini menunjukkan ini panggilan yang khusus. Panggilan yang Allah tujukan kepada orang-orang yang mereka telah masuk dalam kelompok khusus. Karena manusia, di sana ada manusia yang kafir, manusia yang munafik, dan manusia yang mukmin. Allah tidak memanggil orang kafir, munafik. Allah memanggil orang yang mereka mukmin. Di antaranya kita diingatkan tentang nikmat yang sangat besar dengan nikmat iman yang Allah telah berikan kepada Anda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka menyangka telah memberikan jasa kepada engkau ya Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah, kalian tidaklah memberikan jasa kepadaku dengan keislaman kalian. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang justru telah memberikan nikmat iman kepada kalian. Seandainya kalian mengakui nikmat, seandainya kalian jujur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, ketahuilah iman nikmat yang khusus yang tidak Allah berikan kecuali kepada hamba yang Allah cintai. Bukankah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'tid dina illa liman ahab, wa man utiyad din faqad utiya khairan faqad ahabbahu." Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai atau orang tidak Allah cintai. Yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang mukmin, yang saleh, yang bertakwa, maka semuanya Allah berikan dunia. Sebagaimana di antara orang yang Allah cintai, orang-orang mukmin, orang yang bertakwa, orang saleh, mereka ada yang memiliki kekayaan yang banyak, jabatan, dan semisalnya. Sebagaimana pula orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik juga demikian. Bahkan terkadang dalam urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala mengadakan istidraj terhadap orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah dengan Allah bukakan perkara dunianya. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til abda ma yuhib wa huwa ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidraj." Apabila Anda melihat ada orang yang Allah berikan perkara yang menyenangkan dari perkara dunianya, sedangkan dia tenggelam dalam perbuatan maksiat, maka ketahuilah itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula Allah katakan dalam ayatnya yang mulia, "Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun."
ketika mereka telah melupakan Allah, telah melupakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka justru Allah akan bukakan untuk mereka segala pintu kesenangan. Hingga ketika mereka bersenang-senang dengan pemberian Allah, akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Allah timpakan kepada mereka azab yang tiba-tiba sehingga mereka serta-merta putus asa dari azab Allah Subhanahu wa taala itu. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka dunia, pemberian Allah tentang dunia kepada manusia tidak berkaitan dengan kecintaan Allah kepadanya. Akan tapi barang siapa yang Allah berikan agama, faqad ahabbahu, maka berarti dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, sehingga dengan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kita diingatkan dengan nikmat yang sangat agung ini. Ini nikmat iman. Nikmat yang akan memberikan, nikmat yang merupakan pangkal pokok kebahagiaan seorang hamba. Keberuntungan seorang hamba. Maka Nabi katakan, qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung orang yang mereka Islam. Yang kedua, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, mengingatkan kepada kita tentang sifatul mukminin yang membedakan dengan sifat-sifat yang lainnya. Sifat-sifat selain mukminin. Allah Subhanahu wa taala mengajak dan menyeru kepada kaum mukminin karena hanya kaum mukmininlah yang memiliki kesiapan untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kepatuhan dan ketundukan dalam menghadapi, dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, mereka tidak mendengar seruan Allah kecuali nidaan, kecuali sekedar seruan. Lalu tidak ada rasa untuk segera menyambut, tidak ada. Karena kekafiran mereka. Mereka angkuh dan sombong. Adapun orang mukmin, ada orang mereka tawadhu kepada Allah dan tunduk kepada syariat Allah. Innama kana qalal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada sikap seorang mukmin ketika Allah dan Rasulnya menyeru dirinya agar menerapkan, agar berhukum dengan seruan-seruan Allah dan Rasulnya, agar memutuskan setiap kehidupannya dengan apa yang Allah dan Rasulnya serukan. Tidak ada ucapan lain kecuali sami'na wa ta'na. Itulah mukmin. Adapun orang kafir dan orang munafik, mereka membenci. Mereka membenci. Karihu ma anzalallah. Mereka membenci apa yang Allah turunkan. Orang munafik yasudduna anka sududa. Bahkan orang munafik mereka berusaha menghalangi sekuat-kuatnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang mukmin yang memiliki kepatuhan dalam menghadapi seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah apabila Anda termasuk di antara orang yang dikhususkan Allah dengan seruan ini, dengan sifat iman yang ada dalam diri Anda. Yang ketiga, panggilan ini mengingatkan kepada kita, seorang mukmin dia sadar sepenuhnya bahwa seruan-seruan Allah, beban-beban syariat Allah sesungguhnya merupakan kebutuhan. Sebagaimana jasad membutuhkan makanan dan minuman dalam rangka memperkuat dan menyempurnakan kehidupan jasadnya, maka seorang mukmin memandang dengan hati, dengan iman yang ada dalam hatinya, bahwa setiap beban syariat Allah sesungguhnya merupakan makanan hati yang akan menyehatkan hati,
Sehingga hanya orang mukmin yang bisa merasakan nikmatnya dalam menyambut setiap seruan Allah Subhanahu wa taala. Hanya seorang mukmin yang bisa merasakan nikmatnya menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir hatinya mati. Orang munafik hatinya sakit. Dan setiap yang sakit dia tidak akan merasakan keberadaan makanan, minuman sebagaimana rasanya. Semuanya pahit. Semuanya pahit dan dia tidak berselera untuk memakannya. Tapi orang yang sehat seperti orang mukmin, hatinya sehat, imannya sehat, maka sungguh seruan-seruan Allah adalah kebutuhan. Dan dia akan merasakan lezatnya dalam menikmati seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jiwa seorang mukmin yang dia merasakan halawatul iman, merasakan rasa lezatnya iman. Semoga kalimat singkat tadabbur kita dari ayat ya ayyuhalladzina amanu bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.